datang. Sebaiknya kita bermusyawarah dulu dengan pemimpin pasukan Majapahit. Apabila mereka tidak mau, maka kerajaan Pagaruyung akan menantang kerajaan Majapahit dengan adu kerbau. Raja pun berkata, itu usulan yang bagus. Bagaimana dengan usulan lainnya? Raja bertanya dan semuanya setuju. Kemudian Raja memerintahkan kepada Putri Datuk Tan Teja Gerhana bersama para dayang untuk menyambut kedatangan pasukan Majapahit di perbatasan. Di sanalah pasukan Pagaruyung sudah berjaga-jaga karena peperangan bisa saja terjadi. Kemudian Putri Datuk Tan Teja Gerhana berkata, "Selamat datang di negeri kami, Tuan. Mari kami antar ke istana. Raja sudah menunggu di istana." Karena disambut dengan ramah dan baik, pemimpin pasukan Majapahit merasa sangat senang. Sehingga ia mau berunding dahulu dengan Raja Pagaruyung. Sesampainya di istana, Raja Pagaruyung bertanya kepada pemimpin pasukan Majapahit, "Ada tujuan apa Tuan datang ke negeri kami?" Kemudian pemimpin pasukan Majapahit berkata, "Kami diperintahkan oleh Raja Majapahit untuk menguasai kerajaan Pagaruyung, dan kami harus pulang membawa kemenangan." Mendengar hal tersebut, Raja Pagaruyung memberikan jalan yang terbaik, yaitu agar tidak terjadinya peperangan dan pertumpahan darah. Raja Pagaruyung berkata, "Bagaimana jika kita melakukan adu kerbau saja? Apabila kerbau Pagaruyung kalah, kerajaan Majapahit bisa menguasai kerajaan Pagaruyung. Tapi apabila kerajaan Majapahit kalah, kerajaan Majapahit bisa kembali ke tanah Jawa dengan damai." Mendengar hal tersebut, pemimpin pasukan Majapahit pun menyetujuinya. Setelah mempersiapkan semuanya, kedua belah pihak berkumpul di medan Mandapane. Di sana, pasukan Majapahit sudah mempersiapkan kerbau yang besar dan tangguh. Tapi karena kecerdikan pasukan Pagaruyung, mereka mempersiapkan kerbau yang kecil yang masih menyusul dengan induknya. Kerbau kecil itu dipasangi tanduk runcing yang disebut dengan minang. Sebelum pertandingan, kerbau kecil dibiarkan merasa lapar dan haus karena dipisahkan dari induknya. Adu kerbau pun dimulai. Kedua kerbau dilepaskan. Kerbau besar berlari ke arah kerbau kecil. Melihat hal itu, kerbau kecil juga ikut berlari ke arah kerbau besar. Teman-teman, ada yang tahu nggak kenapa kerbau kecil juga ikut berlari ke arah kerbau besar? Jawabannya karena kerbau kecil mengira kerbau besar itu adalah induknya. Karena ia merasa lapar dan haus, kerbau kecil langsung menyeruduk kerbau besar, seperti anak kerbau yang sedang menyusu kepada induknya. Karena terkena beberapa kali tandukan, perut kerbau besar terluka. Ia terjatuh dan tidak bisa bangun lagi. Dengan melihat hal tersebut, seluruh penduduk Pagaruyung bersorak gembira karena kerbau kecil Pagaruyung berhasil mengalahkan kerbau besar Majapahit. Akhirnya, kerajaan Majapahit bisa kembali ke tanah Jawa dengan damai. Nah, demikianlah cerita menarik tentang asal-usul nama nagari Minangkabau. Semoga dengan mengetahui cerita ini, kita bisa